Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cara membuat password pada Google Form. Biasanya password ini dibutuhkan untuk Google Form untuk soal. Baik soal ulangan, soal ujian, dan lain sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga password ini bisa untuk form-form lain yang hanya digunakan terbatas oleh orang-orang tertentu yang diizinkan untuk membuka form tersebut. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, tekan like, share, atau memberikan komen. Terima kasih. Caranya tidak sulit. Kita mulai. Misalkan sudah memiliki form yang akan dipassword, kita bisa membukanya. Atau apabila kita membuat form baru sebelum membuat pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita membuatnya dengan cara seperti ini. Misalkan akan membuat form soal yang baru, ujian matematika. Setelah menulis judulnya, klik yang di sini formulir tanpa judul, maka ini nama formnya. Setelah membuat judulnya, silahkan diberikan deskripsi sesuai dengan ketentuan pertanyaannya. Berikutnya, tambahkan pertanyaan dalam bentuk teks dan jawabannya dalam bentuk jawaban singkat. Jadikan pertanyaan yang wajib diisi, diaktifkan ini. Kemudian di kolom pertanyaan diisi token. Kenapa token? Bukan password. Karena kata password sudah di blacklist oleh Google Form. Tidak boleh menggunakan kata password. Karena ada kebijakan Google Form bahwa tidak boleh atau tidak diizinkan untuk meminta password dari responden. Oleh karena itu kata password itu diblokir. Untuk penggantinya kita bisa menggunakan kata token. Jadi apabila ini akan disampaikan kepada siswa atau responden, katakan saja harus mengisi kode token. Selanjutnya, klik titik 3 di kanan bawah, kemudian pilih validasi respon. Pilih di sini yang paling kiri adalah teks. Selanjutnya di sini akan muncul berisi dan kita berikan passwordnya di sini atau tokennya. Saya contohkan di sini caps lock tes 1. Kemudian apabila responden nanti mengisi atau siswa yang akan ujian mengisi salah, tidak sesuai dengan token yang kita siapkan, muncul peringatan di sini, token salah. Jadi seperti ini. Baru nanti apabila responden atau siswa benar mengisi token, akan masuk ke halaman berikutnya yaitu identitas. Maka kita memberikan tambahan bagian. Jadi ini bagian pertama hanya untuk token saja. Kita tambahkan bagian yang kedua. Judulnya bisa kita isikan di sini, identitas. Baru kita berikan pertanyaan, misalkan nama lengkap, jawaban singkat, ya. Wajib. Selanjutnya bisa juga pertanyaan berikutnya, nomor ujian, jawaban singkat, wajib.
Setelah identitasnya sesuai dengan yang kita butuhkan, ini bahannya 2 saja, bisa juga tambahan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Baru kita memberikan bagian soal. Maka tambahkanlah bagian yang ketiga. Ini kan muncul bagian ketiga dari 3 bagian. Baru di sini butir soal. Nah, demikian cara untuk membuat token atau password. Jadi pada kali ini saya hanya terpusat teknik membuat token saja. Kalau seandainya kita sudah punya soal, ingin menambahkan token, hanya perlu menambahkan satu form token ini saja. Saya contohkan soal yang saya miliki di sini komputer akuntansi. Saya buka. Ini ada 2 bagian. Ini bagian 1 dari 2 bagian. Ini tentang identitas. Bagian 2-nya adalah soal. Kita tambahkan 1 bagian untuk token. Untuk memberikan bagian token yang pertama, klik di judul form. Kemudian tambahkan, sama caranya dengan yang tadi. Jawabannya dalam bentuk jawaban singkat. Pertanyaannya token. Bisa diberikan validasi respon. Kita pilih di sini adalah teks. Kemudian ini berisi. Misalkan di sini tokennya tes 2. Peringatan kesalahannya adalah token salah. Nanti akan muncul teks ini apabila token yang diisi oleh responden atau siswa tidak sesuai dengan token yang diberikan. Jangan lupa, ini sebagai wajib diisi. Selanjutnya, baru kita berikan tanda bagian. Karena token ini adalah bagian ke-1. Sedangkan identitas ini nama, kelas, dan nomor absen soal yang saya miliki ini adalah bagian kedua. Jadi pada posisi token, ini token posisi kolom token yang aktif pertanyaannya, kita klik tambahkan bagian. Bagian kedua inilah identitas. Bagian kedua dari 3 bagian, ini identitasnya, nama, kelas, nomor absen. Baru bagian ketiga sebagai soal. Kita coba membuka form ini, kedua form ini dalam browser yang berbeda. Saya contohkan, misalkan tadi kita kembali melihat yang baru dibuat, ujian matematika ini kita kirimkan. Linknya kita kirimkan, supaya gampang buatlah yang pendek. Perpendek URL, kemudian disalin. Ini misalkan saya buka di browser Firefox. Pastekan di sini linknya. Ujian matematika ini begitu dibuka, dia tidak akan memunculkan bagian-bagian yang lain. Yang pertama harus token. Token yang benar untuk matematika ini adalah tes 1. Nah, kita coba mengisi yang lain. Misalkan kita isi kata token. Begitu di enter, tidak bisa. Kalau kita klik berikutnya, di sini muncul peringatan, token salah. Tapi kalau diisi token yang benar, yaitu tes 1, baru halaman ini akan masuk ke halaman berikutnya. Maka siswa bisa melanjutkan pekerjaannya untuk mengisi identitas. Berikutnya kita coba form yang satunya, komputer akuntansi yang ini. Linknya kita kirimkan, perpendek URL-nya, disalin, kemudian dibuka pada browser yang lain, ini misalkan oleh siswa, kita beranggap kita sebagai siswa, tempelkan di sini, seperti ini.
maka akan diminta token wajib. Kalau ini juga dijawab dengan salah, misalnya saya isi tes 1, klik berikutnya, token salah. Karena token yang benar adalah tes 2, baru bisa masuk pada bagian berikutnya tentang identitas. Jadi demikianlah cara untuk membuat password atau token pada Google Form. Semoga bermanfaat. Jangan lupa memberikan subscribe, like, atau share apabila video tuntunan ini bermanfaat untuk Anda, sehingga kebaikan kita bisa berbagi kepada orang lain. Terima kasih.